Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebelum masuk ke materi pembelajaran, sekarang pembelajaran yaitu menggunakan melakukan praktek sholat. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Adik atau siapa? Ketua kelasnya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita berdoa sama-sama setelah dipimpin oleh ketua kelas. Akhirnya sama-sama bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah itu dibagi dua. Satu, ibadah mahdhah. Tahu ibadah mahdhah? Yaitu ibadah anu langsung ke Allah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang menggunakan pelantaraan orang lain, seperti kita sedekah, mengeluarkan zakat. Kalau ibadah mahdhah yaitu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, kayak sholat yang 5 waktu. Sehari semalam melaksanakan sholat ada berapa? Anak-anak perempuan sehari semalam ada berapa? Masa laki-laki? Awal ada berapa? 5. 1 malam 24 jam kita melaksanakan sholat itu ada berapa rakaat? Ada berapa rakaat, Fauzan? Ada 17 rakaat. Coba hitung, harus tahu. 1 zuhur, jumlah zuhur ada berapa rakaat? 2 sholat, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 4 tambah lagi sholat berapa rakaat? 3.
Ada berapa rakaat? 4. Tadi udah berapa? 11 dengan 4? Sholat subuh 2 rakaat. Sholat subuh itu 2 rakaat. 15 dengan 2 rakaat jumlah 15 tambah 2 17. Nah, yang 17 rakaat itu wajib kita laksanakan pada satu hari satu malam. Dari mulai zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ingat? Nanti kita rangkum dan ditanya ada berapa rakaat sholat. Untuk selanjutnya, yang mana tadi telah diketahui bahwa sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu diwajibkan oleh Allah kepada makhluknya, yaitu diantaranya manusia. Manusia itu siapa? Kita dituntut untuk melaksanakan sholat menuruti perintahan Allah. Perintahan Allah yang wajib kita laksanakan, karena perintah itu adalah kewajiban. Perintah itu adalah kewajiban. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, maka kita akan kena dosa. Kita dosa bagi orang yang sudah balik, orang yang sudah dewasa. Kalau bagi kita kelas 4 ini ya, kelas 4 menurut dari kitab, ingat, masuk sekolah 6 tahun atau 7 tahun. Sekarang kan had batas baliknya kewajiban sholat bagi istri berapa tahun? 9 tahun. Bagi laki-laki 15 tahun. Karena kita kelas 4 belum sampai 15 tahun, maka kalau kita melaksanakan sholat itu dapat pahala dari Allah. Kalau perempuan udah lewat dari 10 tahun, maka itu udah kewajiban sholat. Pada kesempatan kali ini akan diterangkan sholat itu ada prakteknya, dari mulai takbir sampai hulu salam. Ingat, takbir mau sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu semua pakai rakaat, pakai bilangannya. Nah, itu. Dan satu kali melaksanakan sholat itu harus mengenai dalam kitab 17 rukun. Ingat, sholat itu ada berapa rukun?
Perempuan? Sholat itu ada berapa rukun? Ada 7. Dari mulai niat sampai ulu salam. Nah, kita praktek sholat dari mulai niat, kita berhadapan ke kiblat, awas. Nah, tangannya jangan sampai goyang atau bercanda dengan teman-teman, karena kita mau menghadap kepada Allah. Ingat, lihat ke depan contohnya. Usolli fardhu dhuhri. Ingat, tangan di sini. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi Allah. Nah, tangan ketika di atas, lihat semua. Tangan ketika di atas, maka ada di atas ini apa? Pundak. Di bawah telinga. Di atas pundak, di bawah telinga. Begini. Coba angkat tangan semua. Seperti ini. Nah, sambil membaca Allahu Akbar. Coba. Usolli fardhu dhuhri, sama-sama. Jangan terlalu atas, jangan terlalu bawah, tetapi tengah-tengah seperti ini. Kalau bagi perempuan, lihat. Kalau bagi perempuan, ketiaknya jangan diangkat. Ya, ketiaknya jangan diangkat. Kalau bagi perempuan, ini. Nah, dari mulai sini, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi kata di dalam kitab itu ketiaknya jangan seperti laki-laki, harus digenggam gini. Allahu Akbar. Walaupun begini, tetap ininya ada di atas pun, ada di bawah telinga. Ingat. Coba. Istri. Allahu Akbar. Seperti inilah. Nah, setelah ini kita melanjutkan. Nah, seperti ini. Yang kiri di dalam, yang kanan di luar, seperti ini. Kelihatan? Nah, pegang ini. Setelah ini kita melaksanakan membaca Fatihah. Setelah membaca Fatihah, membaca surah. Setelah membaca surah, yaitu melaksanakan ruku seperti ini. Allahu
rata, jangan sampai bengkok. Sami Allahu liman hamidah. Ingat, angkat lagi tangan. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai at-tahiyat. Ya, duduk. Tahiyat akhir, membacakan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la salam satu kali ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini asal belajar dan nah, paham? Hafal? Sekarang akan dipraktekkan oleh oleh dua siswa, satu dari laki-laki, satu dari perempuan. Coba praktekkan sholat seperti tadi yang Bapak ajarkan. Tadi siapa yang berani? Izin, sini, depan. Ayo, berhadap. Nah, di sini. Di sini. Biar orang lain yang berhadapan ke sana. Satu. Coba dengan Evan Gunawan. Mulai Oli sampai tahiyat akhir. Allahu Akbar kabir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
semua? Paham? Bahwa praktek sholat, pelaksanaan sholat itu ada rukunnya. Rukun sholat ada 7. Dari mulai niat sampai salam itu wajib kita laksanakan ketika kita melaksanakan sholat. Untuk pertanyaan dan tugas, coba tulis ya. Nomor 1 pertanyaannya ya. Ada berapa rukunnya sholat? Biasakan di sekolah didikte ya, biasa. Sudah? Jawabannya A. 17 rakaat. B. 14 rakaat. Dan C. 13 rakaat. Dan D. 10 rakaat. Ingat. Soal yang kedua, prakteknya sholat itu diawali dengan niat dan diakhiri dengan titik-titik. Titik-titik itu isai yang harus diisian. Prakteknya sholat itu dari mulai niat sampai akhirnya titik-titik saya hanya harus di yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, ingat, ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus menyucikan diri dengan A. Berwudu, B. membasuh wajah, dan C. ingat, dan C. mengubah kaki, dan D. mengubah tangan.
Jawaban yang benar adalah dengan cara berwudu dulu. Siap? Sudah soal berapa? Ya, sudah 3. Soalnya 5. Ketika kita yang tadi diterangkan, ketika kita melaksanakan, kita sudah masuk pada balik. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita akan mendapat titik-titik. Misalnya ada 2, ada 3. Dan soal yang terakhir, dan untuk soal yang terakhir, ketika anak belum balik, tetapi melaksanakan sholat, maka hukumnya itu titik-titik. Ketika anak belum balik tetapi melaksanakan sholat, itu hukumnya titik-titik. Ayo, kita tanya, siap jawab. Coba bacakan Adit Suryana, soal nomor 1. Pertanyaannya, ayo, ada berapa rukun sholat? 17. Pertanyaan yang kedua, Evan, bacakan. Prakteknya sholat itu dari mulai niat sampai Praktek sholat dari mulai niat sampai membaca 100 bagi yang menjawab. Dan soal yang ketiga, coba Ren bacakan. Nopi. Ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus memastikan diri. A. Berwudu. B. Membasuh wajah. C. mengubah kaki. D. mengubah tangan. Yang benar Berwudu. yaitu A. Dan soal nomor 4, Depaisa. Jawab. Sama-sama. Awas, pertanyaan nomor 4. Tadi kan ketika kita bacakan. Ketika kita tidak melaksanakan sholat, kita mendapatkan. Ketika kita sudah masuk batas balik, kita tidak melaksanakan sholat, itu termasuk dosa. Dan yang terakhir, ketika anak belum balik
bagus, itu suatu pembelajaran yang mana sudah diajarkan di sekolah, di madrasah, di pesantren, itu diajarkan. Diajarkan supaya kita bisa melaksanakan sholat ketika kita sudah dewasa, sudah tua, kita melaksanakan perintahan Allah, yaitu sholat. Siap? Paham? Kita mau sholat harus bersuci dulu, yaitu melaksanakan wudhu. Setelah wudhu kita melaksanakan sholat yang tadi diajarkan. Ada berapa rukun? 17. Berarti semua paham? Paham? Alhamdulillah, luar biasa. Pelajaran hari ini cukup sekian, dan semoga praktek yang telah dipraktekkan, pembelajaran yang telah diajarkan lalu dipraktekkan oleh anak-anak 2 orang tadi. Terima kasih telah membantu teman-teman untuk melihat praktek sholat yang 17 rakaat, yang 17 melaksanakan sholat dalam kurun 1 hari 1 malam. Semua pasti sudah paham. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah taufik yang sempurna. Amin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah.